jujur saja beda sekali dengan pemilu 2014 dan 2019 yang saya ikuti. Saya pertama kali ikut pemilu itu di tahun 2014, karena sebelumnya itu selalu golput. Pada waktu itu muncul yang namanya Jokowi yang membuat saya tergerak pertama kali untuk memilih seseorang dengan harapan besar bahwa dia akan bisa memimpin Indonesia lebih maju ke depan. Karena pemilu sebelum tahun 2014 itu saya males melihat tokoh yang itu aja yang maju pilpres. Tapi situasi menjelang pemilu 2024 ini beda sekali dengan pemilu tahun 2014 dan 2019. Pemilu sebelumnya saya merasakan ikut pemilu dengan bebas dan merdeka karena kepercayaan yang tinggi pada pemerintah sebagai panitia pemilu, bahwa mereka bisa menyelenggarakan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya, tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Pemerintah sebagai panitia pemilu yang sebelum-sebelumnya bersikap tidak menekan, kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Perasaan terintimidasi itu dimulai dari pemaksaan di Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga tinggi hukum yang kita anggap akan menjadi wasit yang netral ketika nanti ada perselisihan angka. Tapi ternyata di Mahkamah Konstitusi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, benar-benar berpihak dan dengan barbarnya meloloskan seorang bocah ingusan yang berambisi untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan tangan pamannya yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jorok sekali permainannya dan membuat jijik banyak orang ketika dengan entengnya mereka mengubah undang-undang batas usia minimal dengan tujuan meloloskan seorang anak kecil yang menjadi keponakannya dan yang kebetulan bapaknya adalah seorang presiden. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Gama 2045, salam NKRI harga mati. Nah, di video kali ini kita akan bahas video yang sangat menarik. Tentunya kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Denny Siregar. Mahfud beberkan dugaan TNI dan Polri tak netral, pasangan baliho hingga intimidasi. Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan dugaan kecurangan celang Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Ia menyebut ada banyak laporan dugaan kecurangan, beberapa di antaranya melibatkan aparat TNI dan Polri. Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan warga sipil biasa, kata Mahfud dalam konferensi Senin 13 November 2023. Cawapres Ganjar Pranowo ini lantas membeberkan beberapa dugaan kecurangan yang melibatkan aparat, mulai dari pemasangan dan penurunan baliho, parpol tertunya hingga intimidasi. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaiknya juga dugaan penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan aparat. Kata dia, ada juga laporan sejumlah oknum polisi datangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi. Ucap dia. EKS Ketua MK ini membeberkan laporan yang ia terima berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, utamanya Jawa dan Sumatera. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumut, dan mungkin juga ada daerah lain yang belum sempat kita baca, ucap dia.
TNI Polri harus netral di pemilu 2024. Mahfud MD menuturkan seluruh rakyat Indonesia ingin pemilu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan berakhlak. Ia mengingatkan sesuatu yang dilaporkan secara tidak baik tidak akan membiarkan berkah dan kebaikan. Jadi pemilu itu harus berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban. Kepada aparat baik TNI Polri serta ASN dan birokrasi juga KPU, Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjadi netralitas supaya pesta demokrasi berlangsung sehat, damai dan martabat, kata Mahfud. Oleh sebab itu Mahfud meminta TNI Polri termasuk masyarakat yang terafiliasi dengan paslon tertentu bisa netral di pemilu di tahun 2024. Menurutnya, arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas. Sebagaimana Presiden sudah berulang kali katakan, menegaskan sikap pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden ini sebagai arahan kesibukan kita dalam menyongsong dan selenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tutup dia. Koalisi masyarakat sipil desak Bawaslu tindakan aparat terlibat di pemilu di tahun 2024. Koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis mendesakkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM produktif menindakkan aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga pemilu 2024. Hal ini lantarnya dalam beberapa akhir terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi pemilu di tahun 2024. Semisalnya pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakalan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo dan Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka. Prabowo Gibran ujar Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani dalam keterangan tertulis dikutip Minggu 12 November 2023. Julius menambahkan pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelasnya mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan pemilu. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, maka cantumkanlah di kolom komentar tanggapan teman-teman agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Gama 2045 melaporkan.